Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Pak Ustadz Junaidi. Terima kasih Pak Ustadz. Ini yang kedua kali ya sampai di sini. Terima kasih waktunya Pak Ustadz sudah berkunjung kembali di sini. Yang saya hormati karyawan Bank Papua Cabang Serui. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta limpahan kasih sayangnya sehingga kita masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melaksanakan pengajian yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, Ustaz. 2 bulan sekali, Ustaz. Salam serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ustaz, susunan acara di sore hari ini yaitu yang pertama pembukaan sudah kita lewati bersama-sama. Yang kedua yaitu tausiah singkat nanti akan disampaikan dari Pak Ustadz Junaidi. Yang berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin Pak Ustadz tanya jawabnya tidak sesuai tema, boleh Pak ya. Baik, yang berikutnya istirahat dan selanjutnya yaitu doa penutup. Jadi Pak Ustadz untuk mempersingkat waktu, proses singkat dan kami sampaikan Pak Ustadz waktu dan tempat persilakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli wa aidon wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidon inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati dan rekan karyawan di Bank Papua yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama dan yang paling utama sudah tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang sudah kita rasakan, baik dari sejak pagi sampai mau tidur ataupun dari mau tidur sampai tidur lagi. Nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita atau setiap, bukan hanya materi yang kita rasakan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu begitu banyak nikmat lainnya seperti kesehatan, umur panjang. Oleh karenanya itu semua adalah salah satu anugerah yang perlu kita syukuri. Kenapa? Ketika kita berbicara kenikmatan yang Allah berikan, maka kita patut bersyukur. Dengan bersyukur itu akan menambahkan kenikmatan atau balasan dari Allah apa yang telah kita syukuri. Tidak jauh bedanya ketika antara seorang pimpinan dengan bawahan. Tatkala seorang bawahan itu kinerjanya bagus dan sebagainya di hadapan pimpinan, ya, ataupun pimpinan sudah mengetahui bahwa ini, maka hal-hal yang itu bisa jadi negatif. Ya, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala hambanya itu mensyukuri apa yang telah diberikan, kinerjanya bagus, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan apa yang syukuri. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum adzabun syadid.
apalagi tentang bagaimana kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk Allah itu bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, gunakan kesehatan itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sore hari ini kumpulnya kita semua halaqah kita ini semoga menjadikan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita thalabul ilm. Ataupun tadi kita sholat asar itu adalah salah satu menggunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gunakan untuk sholat dan masih banyak lainnya. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita capai rasa kenikmatan, kita juga bersyukur kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Selain kita bersyukur kepada Allah dan kita juga bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersyukuri? Karena perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa merasakan nikmatnya dunia ini. Karena atas perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita merasakan memeluk agama yang kita cintai. Ini adalah jeripaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita bersyukur kepada Allah, gunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah, maka bersyukurnya kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba', mengikuti, yang meneruskan, terutama adalah akhlakul kalimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan kita bersyukur kepada Rasul Muhammad SAW bukan hanya dengan ucapan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, akan tetapi selain ucapan kita juga mengikuti yang diajarkan Nabi Muhammad dan meneruskan. Mana itu? Salah satunya adalah akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad kepada siapapun. Nabi Muhammad berbuat baik, tidak pernah memandang ya sukunya, agamanya, rasnya, ya, baik itu orang kaya atau miskin. Nabi Muhammad gak pernah mandang itu semua. Yang dipandang Rasul Muhammad adalah apa? Kebaikan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad itu dicintai oleh orang banyak. Mungkin sering kita mendengar sejarahnya Nabi Muhammad SAW, ya, diludahi oleh orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad SAW dibenci oleh di sudut pada ketika ada orang buta yang setiap hari dikasih makan Nabi Muhammad SAW, dimaki-makinya, padahal itu adalah Nabi Muhammad. Karena dengan lemah lembutnya, itulah sifat kasih sayang itu yang harus terapkan kepada kita umat manusia, apalagi kita berada di perantauan di Papua yang berbeda macam suku dan lain sebagainya. Indonesia itu disitulah letaknya kalau kita mau aman. Jadi oleh karena itu bersyukur kepada Nabi Muhammad, akhlak yang kalimat paling penting sekali, dan meneruskan yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Ada berkaitannya dengan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, mukadimah bersyukur kepada Allah dan kepada Muhammad SAW. Nah, kita ini selepas sholat bulan Syawal, ya, berkaitan dengan sering kita dengar halalun bihalal, ya. Halal bihalal, Bapak Ibu, kalau kita mencari di Al-Quran dan hadisnya itu tidak ada. Halal hanya di Indonesia. Indonesia itu adalah halal bihalal hanya ada di Indonesia, dan tradisi yang dibawa yang diteruskan sampai saat ini adalah oleh Indonesia. Di negara lain tidak ada halal bihalal. Kenapa munculnya halal bihalal ini? Ya, ada beberapa versi, ya, mengenai tentang halal bihalal, ya. Kalau kita kaji dalam ilmu fikih, halal berkaitannya dengan barang yang halal, dengan haram atau syubhat lainnya, berkaitannya dengan itu semua. Akan tetapi dengan sering kita lihat, ya, halal bihalal saling menghalalkan. Kenapa? Dulu, ya, ketika kisruhnya bangsa yang kita cintai ini berperang, para elit-elit politik, ya, sehingga ribut, ya. Kenapa waktu itu bisa mengalahkan dengan bersatu di orang Indonesia, mengalahkan Belanda dan sebagainya. Ketika sudah selesai menekan musuh, tiba-tiba di internal dirinya terjadilah permusuhan. Mungkin kalau sekarang ini di sama-sama politik saling ribut. Nah, disitulah kalau dulu pemimpin itu berkoordinasi dengan ulama. Ketika apa? Dia datanglah kepada ulama untuk diadakanlah pertemuan.
silaturahmi. Kalau silaturahmi sudah biasa, makanya apa yang untuk mencakup semua, tercetuslah menurut sejarah Nahdlatul Ulama, yaitu bahwa hasbullah itu dikatakan halalun bi halal. Kenapa? Untuk saling menghalalkan ketika ada misalnya di intern kita di pekerjaan mungkin saling singgung. Ketika Syawal datang maka disitulah saling memaafkan. Kalau bekunya es itu bisa mencair, kalau kerasnya batu itu bisa pecah dan sebagainya, kalau kusutnya benang itu bisa teruraikan kembali, ya keruhnya itu bisa menjernihkan kembali. Itulah momentum halalun bihalal. Makanya dalam surat yang saya bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ardi lil muttaqin. Jadi ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi, ya. Jadi di antara kita ini jangan punya rasa benci, dendam kepada siapa. Allah saja Maha Maaf, ya. Wal-'afu. Allah mempunyai sifat Maha Pemaaf. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ardi lil muttaqin. Disediakannya surga itu seluas langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna bisarra, orang-orang yang beriman yang menginfakkan, wasarra wad-dharra wal kadhimin. Nah, di sini wal kadhimin al ghaidh wal 'afina, orang-orang yang mempunyai rasa benci, godok benci kepada siapa itu, wal 'afina 'aninas, saling memaafkan sama manusia. Itulah tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya momen kemarin Idul Fitri itu bukan hanya selamat tapi hatinya masih punya rasa dendam. Tuh, selamat tapi hatinya saya masih masih ingat yang kemarin. Berarti kalimat wasari'u dia belum mendapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala, karena di situ masih alladzina wal kadzibina al ghaidh, yang mempunyai kebencian. Akan tetapi alladzina yunfiqun berkaitan dengan infak, sesuatu itu meluas, dan sebentar lagi itu kita akan selain yunfiqun kemarin di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan kita bersedekah, zakat yang wajib ataupun yang sunnahnya sedekah, infak, yunfiquna issarai wad-dharra, baik ketika waktu luang maupun sempit. Nah, itu adalah perintahnya, ya. Makanya itu agama yang kita ada itu selalu berturut-turut kegiatan. Artinya bukan kegiatan, perintah. Seperti ketika kita bulan suci Ramadan, kita digembleng meningkat keimanannya kita, ya, bersedekah kita, terkadang kita juga berbagi, semuanya itu di bulan suci Ramadan itu meningkat. Namun yang pertanyaan, mampukah kegiatan-kegiatan yang berkaitannya baik itu hubungan kita dengan manusia, hablum minanas, ataupun hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu meningkat dua-duanya. Ya, hubungan kita sama manusia dengan kita berbagi, saling peduli. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berpuasa itu adalah meningkat. Ya, kenapa? Orang berpuasa itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kenapa? Bisa jadi orang masuk kamar mandi di bawah teh pucuk, orang kan keluar kita ketahuan. Ya kan, artinya bahwa berkaitannya dengan iman. Ya. Berkaitannya dengan iman, bukan lagi sosial kepada manusia. Beda dengan sholat. Kalau sholat ketahuan dia masuk, ya tadi sudah melakukan gerakan. Kalau puasa nggak ada, pura-pura di sini dia meludah-ludah berpuasa baru keluar dari minum. Itu berkaitannya meningkatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mampukah setelah Ramadan itu dibawa kepada Syawal, Syawal itu dibawa lagi kepada Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah lagi berada di dalam sedekah. Sedekahnya mana? Berupa kurban. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Makanya dalam 12 bulan itu, ya, kalau kita merujuk kepada kaidah bahwa seperti contohnya Rajab, Sya'ban, Ramadan berkaitan. Terus itu berkaitan dengan
Rajab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai bulan itu karena untuk persiapan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban bulan Nabi Muhammad SAW, Ramadan adalah bulan ummati, dan terus sampai kita datang lagi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah mana perintahnya? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kembali kepada seperti apa yang tadi kita lakukan, puasa. Kurban itu bukan darah yang kita kucurkan, yang kita yang kita potong, bukan, tetapi bagaimana keimanan kita seperti ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail alaihi salam. Ketika meluruskan mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempunyai keturunan, maka dia terucap kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya, terkadang itu bisa terjadi kepada diri kita atau kepada umat manusia. Kalau dia terucap, kalau saya punya anak, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban hewannya, sehingga dia terucap, jangankan domba dan sebagai unta saya kurbankan, seandainya saya punya anak saja saya akan kurbankan. Makanya itu dan diuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kedokteran bahwa di usia segitu tidak mungkin bisa terjadi yang namanya kehamilan Siti Sarah. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengandung istri Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga melahirkan, diujilah ketika lagi Nabi Ismail alaihissalam lagi lucu-lucunya, lagi merasa lagi lucu-lucunya, tiba-tiba mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rangkaian-rangkaian itu yang biasa kita lakukan ketika orang berziarah ke Mekah, Madinah, ketika bulan haji. Hasil mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama mungkin itu adalah mimpi bunganya tidur, yang kedua lagi sampai yang ketiga dia membenarkan bahkan Nabi Ismail alaihissalam, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, nak, tadi malam ayah bermimpi motong kamu, bagaimana? Jika itu memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, lakukannya. Lalu dilakukannya, disuruhnya Nabi Ismail alaihissalam menyampaikan, asal dulu parangnya sampai tajam. Makanya sunnah-sunnah dalam berkurban itu yang pertama adalah parangnya harus tajam supaya tidak menyakiti hewan. Rangkaian-rangkaian itu berkaitan dengan perintah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ngapain saya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk memotong anak saya lagi cintai? Karena dia iman kepada Allah, yakin bahwa itu adalah perintah, dengan dia lakukan, maka digantilah sampai sekarang ini dengan binatang atau hewan kurban. Ketika Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya tercinta tidak mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika doanya tidak Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, ya. Kalau Bapak Ibu berdoa minta anak yang pintar, bukan anak yang soleh dan solehah, waladun soleh. Bedakan antara pintar dengan soleh dan solehah. Contohnya, seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail itu tidak soleh, pintar, mungkin bisa jadi. Kenapa Bapak suruh saya, Allah memerintahkan saya untuk potong saya, tidak bapak saya sudah tua? Itu kan pintar, menggalikan kalimat. Tapi ketika orang soleh, maka jikalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, minta kepada ketua dzurriyyatina, yaitu anak yang soleh dan soleh, bukan anak-anak yang pintar, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kurban, ya, yang tidak lama lagi nanti bulan Dzulhijjah. Kalau kita bulan ini bulan Mei, bulan Maret, Maret, April, Mei. Kita sudah April, bulan Mei kita sudah bulan Dzulhijjah. Apa hari raya Idul Adha itu yang disunahkan adalah memuncratkan darah. Contohnya kurban.
Kalau misal mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian berbeda-beda, kita tidak mampu 1 ekor sapi, maka 1 ekor kambing. Terus saya juga tidak saya juga belum mampu 1 ekor kambing. Misalnya dengan kita kebiasaan diserui itu misalnya iuran, boleh. Akan tetapi itu semua kita belum mampu. Apa? Ya paling tidak ketika sunnahnya di bulan Dzulhijjah itu kita punya ayam yang menceratkan potong ayam. Untuk siapa? Makan sendiri. Artinya sunnahnya itu adalah memuncratkan darah. Ya, sunnah itu ketika Idul Adha itu habis pulang sholat sunnahnya apa? Yang adanya ayam yang potong supaya artinya perintah sunnah adalah memuncratkan darah ketika hari raya Idul Adha. Dan rangkaian mimpinya Nabi Ismail alaihissalam itu sampai Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang itu dilakukan oleh termasuk di dalam rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji di Baitul atau Mekah. Seperti apa? Balang jumroh, ya. Balang jumroh itu apa? Kalau kita ambil sejarahnya ketika Nabi Ismail alaihissalam, ya, iblis itu menggoda Ibrahim alaihissalam, dia tidak mampu. Menggoda Ismail alaihissalam tidak mampu, ya. Kalahkan iblis, lalu menggoda lagi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilemparnya iblis itu. Makanya sekarang itu kalau kita lihat belang jumroh itu sejarahnya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diganggu oleh iblis untuk menghentikan mau menyembelih itu, maka dilempar laknatullah alaihissalam, langsung dilempar. Itu terjadi sekarang belang jumroh. Dan seperti ada Safa wal Marwah itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari air. Nah, semua itu rangkaian yang kita lakukan umat Islam itu adalah sejarah awal mula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam salah satunya. Dan oleh karena itu kaitannya dengan wasari'u, surat Al-Baqarah dengan Al-Kautsar ini semuanya adalah berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan harta kita di waktu lapang maupun sempit, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang seluas langit dan bumi. Dan apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bersedekah itu baik melalui berkurban. Terus bagaimana? Saya sudah tahun kemarin, selagi Allah masih menitipkan harta kepada kita masih berlebih, maka teruslah lakukan bersedekah melalui kurban. Ya, bedakan kurban dengan akikah. Mungkin sebagai pengantar, tanya jawab sudah muncul 5 gitu ya. Silakan kami serahkan lagi ke ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada yang punya pertanyaan, silakan. Silakan, Bapak. Saya dulu kalau gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Saya mau tanya terkait sedekah Pak Ustadz. Sedekah subuh Pak Ustadz. Nah, sedekah subuh ini kalau kita mau sedekah itu batasnya jam berapa Pak Ustadz? Yang kedua saya mau tanyakan, apakah boleh Pak Ustadz kita sedekah subuh itu kita taruh di botol ya Pak Ustadz, nanti sudah 1 bulan atau sudah tiba waktunya kita memberikan sedekah subuh itu juga ke keluarga kita. Seperti itu Pak Ustadz, apakah boleh ke keluarga kita? Terus yang berikutnya, seandainya kita sedekah subuh Pak Ustadz, terkadang itu kan saya jemput keluarga yang jaga anak di rumah. Setiap kalau saya mau jemput itu jam 6 subuh itu kan biasanya banyak orang-orang yang bekerja sapu-sapu jalan. Jadi kalau subuh itu ada Pak Ustadz. Nah, boleh kan kita memberikan sedekah subuh ke mereka atau tidak boleh karena kita berlainan akidah? Seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Berkaitan dengan bersedekah, faedilahnya orang bersedekah luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ada beberapa poin. Yang pertama, yang berhak menerima. Yang pertama ini waktu. Ya. Ada salah satu yang waktu harus kita lakukan. Salah satunya sedekah
wan nahar siru ketika siang hari atau malam hari, lakukan dua itu. Ketika satu hari kita bersedekah malam hari, paling tidak siang hari kita dari bersedekah. Waktunya memang ada salah satu yang paling mujarab sekali adalah ketika waktu subuh. Terus bagaimana? Misalnya kita sudah kebiasaan waktu subuh itu mau sholat itu menyediakan botol, misalnya 1.000, 5.000. Ketika nanti sudah mengumpul kita bagikan, boleh. Ketika hari itu juga akan, tetapi yang jadi pertanyaan, memberikan hasil kumpulan kita dari sedekah subuh ini pada berbeda akidah. Nah ini tuh boleh atau tidak? Ya. Yang pertama berkaitan dengan ini kan bersedekah. Saya kasih luas lagi seperti zakat, ya, zakat infak, zakat mal kepada keluarga. Memang secara ini nanti kita boleh tidak kepada itu. Yang berhak itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu sudah ada asnafnya, itu golongan 8 golongan, itu sudah wajib. Di golongan itu nggak boleh diberikan selain itu. Ya, fakir, miskin, gharim, ya, mualaf, sabilillah. Golongan 8 itu wajib untuk zakat, zakat mal, zakat fitrah. So, tetapi kalau misalnya zakat ini keluarga kita ini masuk kategori 8, toh sudah fakir, miskin, toh. Terus bagaimana untuk keluarga? Boleh, maka utamakan keluarga, bersedekah. Akan tetapi kalau misal utamakan keluarga, setelah itu baru tetangga sampai kerabat jauh. Kalau memang kondisinya mencakup 8 golongan untuk zakat, Bu, ya, beda dengan sedekah, berhak menerima. Kalau yang bersedekah ini kepada siapa saja boleh. Contohnya tadi saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW ketika dia menyuapi orang kafir Quraisy yang dia selalu menghina Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Dia kan orang buta di sudut pada Madinah itu, dia dikasih setiap pagi itu, Bu, karena dia orang tua jompo, nggak ada keluarganya, sehingga Nabi Muhammad itu makanya lemah lembut. Di roti itu dikunyahnya, dilembutkan dulu baru disuapin. Padahal dia menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang kafir ini malah dia, pemuda, jika kamu ketemu dengan Muhammad, jangan dekat-dekat dia. Dia itu orang syirik, pokoknya dijelek-jelekin terus oleh orang itu. Pada suatu ketika Nabi Muhammad itulah yang menjadi waktu itu, baik Bilal bin Rabah, semua para sahabat itu menangis ketika detik-detik Nabi Muhammad SAW itu dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terakhir Nabi Muhammad sudah lagi tidak menyuapi, datanglah sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau tidak salah Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib. Dia dengan kasar dia menyuapinya. Saya tidak mau. Ini bukan pemuda yang kemarin. Yang kemarin itu dia halus dimamakan saya, baru suapin saya. Lalu apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW? Yang kemarin itu dia sudah meninggal. Kemarin itu sudah baru saja meninggal. Siapa itu yang meninggal? Muhammad Rasulullah SAW. Langsung ya, orang kafir Quraisy ini dia menangis, padahal setiap hari saya maki dia, saya tuduh dia orang penjahat dan sebagainya. Ternyata dia orang yang sangat baik, sehingga pada saat itu juga sedang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bersedekah itu bukan hanya dilihat itu bertanya ketika di jalan. Contohnya sedekah itu bukan hanya berbuat seperti minum, toh. Ada beberapa yang dimasukkan kategori senyum, itu kategori sedekah. Saya senyum dengan Bapak sekalian, itu sedekah, tapi jangan senyum sendiri. Jadi kalau kita bersedekah kepada orang yang justru itu boleh tidak? Boleh, ya, boleh. Selain tadi zakat itu yang sudah wajib, sama dengan kurban. Ini tuh kurban itu kan kategori seperti kita mengeluarkan itu sedekahnya berbentuk daging, pemotongannya ada waktu tertentu. Nah, kurban dengan
akikah beda lagi, sama menggunakan sedekahnya menggunakan hewan tapi waktunya beda. Seperti halnya kalau zakat fitrah nggak boleh kita kasihkan kepada berbeda keakidah. Zakat mal kasihkan kepada berbeda, nggak boleh. Kurban boleh, karena sebagai dakwah kita bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, bahwa sedekah subuh kita kasihkan kepada orang-orang yang sudah diperbolehkan. Selain zakat mal dan zakat fitrah itu sudah ada ketentuan, yaitu 8 asnaf. Dan faidahnya orang bersedekah Bapak Ibu, bukan apalagi ketika waktu subuh. Di dalam hadis itu ya, orang faidahnya bersedekah itu ya, ketika zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam itu, sedekah itu bisa menjadikan tolakul bala, ya, menolak bala. Contohnya mana? Ketika saya baca dalam kitab kita Rodatun Nasihin itu, bahwa ketika salah satu nabi yang bisa komunikasi dengan jin binatang semuanya itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika iblis alaihissalam jin, bukan iblis, jin ya, burung ini dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap pagi dia sudah beranak, anaknya diambil oleh manusia. Berulang kali burung ini melaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Nabiullah, saya diterima, anakku diambil. Lalu singkat cerita, burung ini Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin itu untuk menjaga pohon. Kan sering kita mendengar kalau kita kata-kata, kamu jangan kencing di pohon, ada setannya. Pohon itu ada ini. Memang secara ini bahwa kehidupan bil ghaib, ada kehidupan gaib yang tidak kelihatan, itu jin dan makhluk lain sebagainya ada. Ketika itu dia Nabi Sulaiman perintahkan, pokoknya kalau dia diingatkan orang itu ngambil lagi, kamu kasih jatuh dari atas pohon jin. Siap Nabi Sulaiman. Ketika itu dia naik lagi. Tiba-tiba jin itu dia tidak berani menurunkan, menjatuhkan. Terus dia protes, kenapa kamu tidak jatuhkan? Ternyata apa yang dilakukan, sebelum dia naik pohon, dia itu ternyata ketika ada orang musafir, tiba-tiba diberikan sedekah makanan kepada orang tersebut. Ternyata dia karena baru saja dia bersedekah untuk orang-orang musafir, orang yang sedang berjalan bepergian, ternyata menjadikan tolak bala. Bahkan ketika sahabat Ali karamallahu wajhah, padahal sahabat Ali karamallahu wajhah itu kan sama dengan artinya kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak minta saja? Itu pun ada salah satu ketika Ali karamallahu wajhah itu ya pulang ke rumah ya, kondisi lapar, anak-anaknya Hasan Husain belum makan, Siti Fatimah Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sedang menenun, tiba-tiba dia diperintahkan untuk beli makanan. Beli makanan keluar, tiba-tiba apa ibu terjadi? Di tengah jalan ini ada orang yang minta sedekah. Ya Khalifah, berilah sedekah kepada saya lapar. Sedangkan uang 5 dirham ini dia rencana membelikan makanan untuk anaknya Hasan Husain, bahkan istrinya. Apa? Dia yakin bahwa dengan bersedekah itu akan datang balasan Allah Subhanahu wa taala. Disedekahkan uangnya itu, tiba-tiba dia pulang, sampai dia berpikir, ini kalau saya pulang ke rumah pasti istri marah-marah. Sudah diperintahkan untuk beli makanan, tiba-tiba uangnya disedekahkan. Kalau saya pulang berarti istri saya marah-marah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, belum sampai rumah ini, Ali, sobat Ali karamallahu wajhah ini, ada orang menawarkan unta. Bilang apa? Ya Ali, berilah untaku ini. Kata, saya ini tidak punya uang. Sudahlah kalau untuk kamu nanti bayarnya. Ali, bagaimana sebab? Pokoknya nanti kalau ada uang bayar. Unta ini dengan harga 500 dirham ini dibawa pulang oleh Ali. Sebelum sampai rumah ini unta sudah ada yang menawar di tengah jalan. Dia berminta berapa? Dia bilang
ditawar 300 dirham, orang yang beli itu tidak tawar menawar lagi, langsung sudah kau ambil ini. Dia belum sampai ke rumah, dengan sedekah itu dia sudah lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan fadilah apalagi sedekah subuh itu luar biasa. Untuk contohnya, untuk orang sudah tidak ada, niatkan untuk anak kita yang sedang belajar, niatkan untuk keluarga kita yang sudah tidak ada, itu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan itu, yang pertama, sedekah itu memang kalau misalnya keluarga kita fakir miskin utamakan, kalau keluarga kita mampu, tetangga kita, dan seterusnya, ya, zakat fitrah dan lainnya. Akan tetapi kalau sedekah boleh kepada berbeda keyakinan. Itu dia. Fadilahnya apa sedekah? Banyak sekali, salah satunya adalah bisa menolak siksa dan neraka yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan tolak bala dunia dan akhirat. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ustaz, saya mau tanya Pak. Ya. Kalau kita sholat subuh biasa ada yang pakai 2 qunut, ada yang pakai 3. Itu diwajibkan apa sunnah Pak? Ya. Ya. Kunut atau tidak, masalah khilafiyah maksudku ya. Apalagi kalau tidak hafal, misalnya kita dan kau kenapa tidak? Saya Muhammadiyah. Bukan dia tidak hafal. Artinya perbedaan itu Pak, jangan menghalangi kita tidak sholat. Kunut itu adalah awalnya doa kunut itu doa ketika Rasul Muhammad SAW memberikan tolak bala. Doa ketika mungkin ada musibah, kemarin kita corona, maka kita para ulama mengatakan untuk kunut nazilah, tolak bala. Terus berkaitan dengan sholat subuh, ya, kunut tidak kunut itu sah sholatnya. Yang tidak boleh adalah orang tidak sholat subuh. Jadi sekarang itu perbedaan. Bagaimana kalau saya sudah sholat tidak sudah kunut, sah, ada dalilnya. Kayak kunut sah, ada dalilnya. Yang tidak ada dalil adalah dia yang tidak sholat subuh. Akan tetapi, ya, secara kaidah fikih, ya, ini kalau kita terbiasa, ini saya berbicaranya, kita yang biasa melakukan kunut, ya, sholatnya kunut, terus tiba-tiba lupa kunut, apakah kita berdiri lagi kunut atau langsung sujud? Nah, itu beda ya, antara kalau kita sudah biasa melakukan kunut, terus tiba-tiba saya lupa, apakah saya berdiri lagi atau langsung sujud, ya, atau nanti ditutup dengan doa sujud tilawah atau sujud lupa itu ya. Jadi kalau kita sudah biasa melakukan kunut terus tiba-tiba lupa begini, kita sudah sami Allah Muhammadur Allah sudah sujud, tiba-tiba udah lanjutkan sujud rukun ini. Kalau kunut itu sunnah, ya. Sama halnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Contohnya kan selain doa takbiratul ihram ada takbir 7 dan 5. Kalau imamnya dia sudah lupa, misalnya Allahu Akbar, rakaat kedua Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim, enggak usah subhanallah, enggak usah diingatkan lagi. Karena dia sudah baca Fatihah rukun. Kalau takbir itu sunnah. Loh, yang tadi sunnah takbir itu enggak usah lagi dengan langsung. Kayak kan kemarin viral tuh. Kenapa dia langsung baca Fatihah tidak takbir lagi? Ya, dia kembali, dia sudah ini dikembalikan lagi, sudah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, padahal dia sudah bukan rukun, nggak apa-apa, nggak boleh diingatkan. Jadi kalau misalnya kita sudah tiba-tiba kunut sudah sujud, sudah lakukan. Kalau misalnya kita mau tutup dengan doa sujud lupa, nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak, yang namanya lupa, jangankan itu puasa saja kita tiba-tiba makan terus bagaimana? Lupa, itu lebih nikmat. Ya, jadi kembali perbedaan antara bahwa perbedaan mazhab, sholatnya bagaimana? Ya dua-duanya sah. Ya, yang tidak itu yang tidak melaksanakan sholat. Makanya sekarang itu Bapak Ibu sekalian, perbedaan tidak menjadikan permasalahan. Bagaimana kita, apalagi kita di tanah Papua, bagaimana kita ini jangan melihat kamu orang tidak kunut, kamu tidak kunut, sudah orang-orang zaman sekarang ini tidak ada lagi yang bilang kamu orang itu dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita
melihat segala sesuatu itu bahwa Allah saja itu punya sifat Rahman Rahim. Jangankan gara-gara kunut, Allah saja yang tadinya kafir bisa maafkan. Tuh, jangan gara-gara kunut terus kita bermusuhan. Makanya kenapa kita ada selalu Allah wasari itu berbuat apa? Seluas langit dan bumi ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita meninggalkan sesibuk apapun Bapak Ibu, sholat 5 waktu, terlebih perempuan ada yang namanya haid. Tuh. Karena amal yang paling terkesan kelak adalah bagaimana kita ketika bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sujudnya kita, dengan tidak sujudnya kita, Allah Subhanahu wa taala tetap akbar. Dengan sujudnya kita tidak mengurangi keagungannya Allah. Dengan tidak sujudnya kita juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah tetap besar. Itu. Akan tetapi bagaimana tadi rasa terima kasih kita kepada Allah telah memberikan telinga. Telinga tidak hanya sekedar telinga, sama saya punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Tapi ada telinganya coba. Hidung juga sama, sapi punya hidung tapi penciumannya beda. Nah, kalau kita ini bisa merasakan lain sebagai ini ceritanya belum datang lakunya tuh sama semuanya. Hati juga. Sapi, kambing ada adiknya tidak? Tapi nggak punya perasaan gitu. Karena majulah dimakan saja. Kita kan jangan, dia punya pimpinan ini kenapa kok bisa diminum? Kan sama tuh, sama-sama punya hati, kambing punya hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada untuk kita ini berpikir. Makanya yang menjadikan kebanggaan kita, artinya kita harus membanggakan kita ini bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kalimat-kalimat orang-orang yang kita sering ceramah di media atau sebagainya, orang yang pul-pulan saja kafir dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah langsung surga feminine. Lah terus kenapa kita melakukan hal itu yang dikatakan kafir? Orang yang kafir saja bisa jadikan dengan satu kali asyhadu an la ilaha illallah bisa beriman dengan surga. Nah, kita yang sudah jelas-jelas beriman kepada Allah terus dengan menggunakan ini dikatakan kafir. Jadi artinya kembali kepada diri kita semua, ketahuilah biar perbedaan. Selama itu ada dalil yang menguatkan, maka jangan dipermasalahkan. Apalagi tentang hukum, kecuali berkaitannya dengan fikih itu kan dari kita yang lupa tadi, ya. Kalau dalam sholat contohnya, kalau sholat itu mungkin pernah mengalami semua. Allah sudah berapa ya? Allah mungkin rokat berapa tadi kata berpikir di teror banyak sekali orang tadi. Kalau misalnya sholat tadi rokaat kedua terakhir rokaat ketiga bakal mengambillah rokaat yang kecil. Artinya kalau bilangannya 3 berarti ambillah yang 2. Jangan sampai kita ambil langsung sudah dia dari rokaat ketiga mau sholat asri tadi terakhir ke 3 padahal sudah 4. Tapi kita ragu ambil yang 3 1 rokaat lagi. Beda dengan kalau kita berjamaah imam. Jangan kira bahwa Ustaz itu tidak pernah, Bu. Saya pernah Bapak Ibu. Ketika sebelum begini akhirnya makmum subhanallah. Ketika saya mau berdiri, berarti saya sudah rokaat keempat. Duduk. Beda dengan yang tadi. Kalau misalnya at-tahiyat tasyahud awal toh. Tasyahud awal itu kan sunnah. Tasyahud awal itu sunnah. Terus saya jadi imam. Terus saya kira ini adalah rakaat awal, padahal tasyahud akhir. Tasyahud awal saya tidak langsung berdiri. Makmumnya bilang subhanallah. Saya baru ingat ini adalah rakaat kedua. Berdiri itu adalah sudah rukun ya. Saya nggak berdiri lagi, langsung saja karena itu adalah perkara sunnah. Tuh. Beda dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ada kalau kita sholat tidak ada tasyahud akhirnya, maka tidak sah sholatnya. Itu. Beda dengan tasyahud awal. Kalau kita lupa tasyahud awal, sholatnya sah. Kalau tasyahud akhir adalah itu adalah rukun, makanya harus dilanjutkan, nggak boleh. Ya, jadi perkara khilafiyah jangan pernah kita menjadikan problem untuk kita
tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berbuat baik untuk diri kita dan orang banyak. Ya, teruslah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap habis kita berbuat kebaikan minta kepada Allah. Ya Allah, misalnya kita habis sholat sunnah, ya Allah berilah kekuatan kepada saya untuk bisa melakukan sholat sunnah lagi. Teruslah begitu. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Jadi ada lagi Bapak Ibu. Ya. Karena di pagi sholat subuh diberi salam. Ya. Terus itu setelah baca Al-Fatihah terus surat tiba-tiba langsung sujud, itu tidak rukuk dulu itu. Setelah itu berdiri lagi, baru baca Al-Fatihah lagi, surat lagi, baru rukuk, baru sujud lagi. Maksudnya imamnya? Iya, maksudnya semuanya. Jadi imamnya begitu, jadi jamaahnya juga ikut begitu. Oh, itu adalah sholat tilawah. Jadi ketika malam Jumat, nah itu sering terjadi ketika jadi sholat tilawah itu begini Pak. Bukan hanya ketika malam Jumat, kita sholat baca yang ada sujud tilawah, kita maka diperintahkan sujud sunnah. So, itu bukan menyalahi, tidak memang perintah. Ketika wajib waktu maka kita sujud. Dan itu biasa al-kafir yang dibaca di punya itu maka sujud. Pernah apalagi kalau di Mekah, Bapak Ibu nanti rasakan. Di Mekah itu kita tidak lihat dia punya imamnya. Tahu-tahu, kenapa langsung sujud? Ternyata memang tadi itu. Jadi ikuti imam, jangan itu kemana tidak sujud. Ikuti kalau itu malam Jumat, ikuti. Ataupun kalau misal contohnya gini toh. Contohnya misalnya seperti yang saya katakan dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, di situ kan ada sujud tilawah Al-Qur'an. Maka kita ketika baca Al-Qur'an Bapak Ibu, di situ ada tanda kalau ada wasjud situ, maka kita disunahkan untuk sujud atau baca. Kalau saya pribadi sering subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, ketika sholat ada baca itu, maka kita perlukan sujud itu baru berdiri lagi baca. Akan tetapi kalau yang tadi sholat yang dilakukan biasanya seperti dari Mas Guru Salam yang kita agung, saya tidak pernah melakukannya. Itu misalnya sholatnya toh sudah alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai terus surat terus lagi toh begini lagi toh. Jadi tidak batal, itu memang ada perintahnya sunnah untuk ketika sholat subuh ketika hari malam Jumat. Dan itu pun di Mekah Madinah itu selalu dilakukan seperti itu. Di Madinah saya pernah satu kali terus di Mekah di Masjidil Haram itu begitu ketika sholat subuh. Ya, jadi itu bukan aliran sesat. Jadi perintah bahwa itu adalah ada ada pedoman dan untuk perintah melakukan sholat sujud tilawah dengan itu tadi. Ada lagi? Ya, Ini terkait dengan kurban. ya. Itu kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa satu kurban itu bisa berapa nama sekitar itu, kira-kira ada jumlah batas maksimalnya. Yang kedua terkait dengan kurban dengan akikah. Apabila contoh kita menyumbang untuk berkurban, di situ kita harus memasukkan contoh anak kita, tapi anak kita ini belum diakikah. Itu hukumnya bagaimana? Bisa mungkin itu. Ini ya. Ini perbedaan kurban dengan akikah, sama-sama potong hewan ya. Dan cara memberikannya beda juga. Terus batasannya mana? Memang secara bahwa adalah apa namanya? Dia berkurban ketika dalam tinggi itu kan 1 ekor kambing untuk 1 orang ya. Terus 1 ekor sapi untuk 7 orang unta dan seterusnya. Akan tetapi pernah juga Nabi Muhammad SAW ketika dia potong potong hewan kurban itu diniatkan untuk dirinya, keluarganya dan sempat niat untuk kalau kita potong sendiri ya. Kalau misalnya saya punya kambing, saya berkurban untuk keluarga. Memang kita kan kebiasaan di Indonesia 1 ekor sapi itu untuk 7 orang keluarga. Nah ini kan menjadi perbincangan Bapak Ibu toh.
Contohnya, toh, kalau misalnya ini memang itu secara akal betul juga, ya. Contohnya, kalau makanya kalau kita korbannya satu ekor kambing, toh itu kan dalam kalimat-kalimat ulama-ulama mengatakan bahwa kambing yang kita korban kelak akan menjadi kendaraan untuk mengantar ke surga, ya. Sekarang kalau misalnya, toh 7 ekor bu, toh 7 ekor, satu ekor sapi untuk 7 orang. Kalau seandainya 7 orang ini salah satunya dia misalnya paling banyak dosanya, berarti kita tunggu dia dulu karena dia tidak dihisab dulu, toh. Berarti apa namanya 7 orang ini, 6 orang ini menunggu dia karena dia terlalu banyak dosanya, ya. Itu jadi pernah meramai di media sosial itu. Makanya menurut saya mengutip kaidahnya Gus bahwa memang dilakukan, kenapa dia itu menjadikan guyon ilmiah. Betul juga kalau kita misalnya 7 orang perempuan, misalkan namanya tuh yang 3 laki-laki 4 perempuan, dan kira-kira bolehkah kita naik misalkan apa kalimatnya adalah hewan kurban itu adalah kendaraan untuk ke surga. Nah ini istrinya orang kok dibonceng. Loh, ya kembali kepada tadi apa namanya, memang boleh untuk sapi, unta itu untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Akan tapi ada hadis dalam riwayat itu pernah Nabi Muhammad SAW dia memotong hewan kurban apa namanya Bismillah ya Allah, dan mengingatkan kurban ada untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Itu. Makanya kalau misalnya hari ini misalnya apa namanya kita punya 1 ekor kambing, niatkan nggak apa-apa, tapi potong di rumah untuk keluarga saya. Tidak harus 7 ekor kambing saya punya. Diperbolehkan seperti itu. Makanya kalau misalnya kita ekor kambing, niat sudah ini saya niat kurban untuk keluarga saya, tidak untuk 1 orang. Boleh, tidak ada. Makanya sunnahnya itu memang hari Idul Adha itu adalah kita ini memuncratkan darah, ya sunnahnya. Kalau tidak ada misalnya tidak ada kambing atau sebagainya, ya kita ada ayam di rumah, potong. Tidak ada ayam, burung, itu sudah pokoknya memuncratkan darah, itu sunnah. So, akan tetapi tadi kembali cukup yang punya darah. Tadi akikah dengan kurban diutamakan mana? So, ataupun apa namanya? Akikah itu kewajibannya seorang orang tua. So, kewajiban seorang tua. Sering jadi pertanyaan, utamakan kurban dulu atau akikah dulu? So, makanya di dalam hadis itu anak yang diakikah belum diakikahkan itu adalah tergadeh ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bahwa sudah terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang belum diakikahkan akan artinya bahwa orang yang belum diakikah waktu kecil kan orang tuanya dia tidak mampu, tidak ada kewajiban. Toh, tetapi terus tiba-tiba misalnya saya, orang tua saya bilang kamu itu belum pernah diakikah karena bapak dulu mampu. Korban akikah dulu. Korban kan akikah belum apa namanya waktu itu waktu orang tua waktu susah-susahnya, jangankan untuk akikah, untuk makan saja susah, makan mana kurban akikah. Akan tetapi kalau misalnya kita uangnya banyak ya tidak apa-apa, akikah dulu berkurban. Toh akan tetapi jadi pertanyaan, digabungkan boleh atau tidak? Nah, teman sedih toh atau bagaimana digabungkan? Maksudnya kalau kan ada yang kurban yang kita patungan gitu untuk berkurban. Nah kan contoh umpamanya kita pikir kalau seninnya kita kan contoh kalau cowok itu kan kita butuh 2 ekor Ya. kambing, otomatis kan biayanya kan sangat besar. Oh iya. Nah sedangkan kalau kita berkurban kalau patungan kan mungkin agak ini ya. Nah tapi kita mau niatkan kurban ini untuk anak kita yang belum diakikah itu Boleh atau hukumnya tidak? ya boleh atau tidak. Boleh, makanya tadi saya katakan toh ini ya, supaya akikah itu kalau memang untuk laki-laki itu 2 ekor kambing, ya itu kalimatnya 2 ekor kambing ya. Terus kalau misalnya kita berkurban untuk anak akik yang kita belum diakikahi, ya belum diakikahi, makanya batasannya begini, batasannya
batasannya kalau misalnya habis lahir 3 hari 7 hari, karena kan berkaitan dengan rambut yang dia potong. Kalau nanti itu untuk disedekahkan bukan sampai 7 hari, 40 hari, sampai umur berapa? Tergantung pada itu anak umur berapa. Toh, kalau umurnya misalnya kayak sudah menikah, dia sudah ingin kurban. Ataupun anaknya itu dia masih, kalau anaknya masih umurnya 7 hari, akikah dulu, karena punya kewajiban. Toh, karena kewajiban akikah itu ada orang tua bukan anak. Toh, sampai 40 hari belum akikah dulu. Tiba-tiba dia anak ini 40 sudah umurnya 40 hari 40 hari itu tiba-tiba pas berketepatan dengan Idul Adha, utamakan akikah dan utamakan kurban. Karena kewajibannya orang tua untuk mengakikahi anaknya. Toh, ketika nanti kurban itu bisa berikutnya. Kalau akikah ini bagusnya ketika 7 hari sampai 40 hari. Nah, itu karena berkaitan dengan rambut yang nanti disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, perbedaannya akikah dengan kurban. Kalau akikah itu bersedekahnya dagingnya dimasak dulu. Kalau kurban itu bisa menggunakan dagingnya bagi mentah. Lihat situasi dan kondisi. Kalau akikah ini nggak boleh daging mentah dibagikan, dimasak bahkan lebih banyak, kuahnya lebih enak. Dibagikan semua merata, itu adalah akikah. Terus sunahnya laki-laki itu 2, perempuan 1. Akan tetapi di situ ada batasannya, sama syarat ininya itu hampir sama dengan akikah dengan kurban. Akikah itu kambing itu harus, kalau bahasanya spoil apa ya, patah giginya patah. Itu sudah. Tapi kalau di sini tuh bawa kambing kecil kali, belum boleh sudah untuk akikah. Ya terus juga ini sering jadi pertanyaan, bolehkah kita berkurban binatang betina, sapi betina, ataukah harus jantan? Sama dengan ketika akikah, Pak. Kalau akikah itu laki-laki 2, terus tiba-tiba kambingnya betina 2, bolehkah tidak? Bolehkah tidak? Bolehkah tidak? Yang bilang harus laki-laki, apalagi kan orang Sulawesi, 1 kambing 1 ayam. Jadi kalau kita akikah itu 2 kambing betina semua boleh, karena di situ perintahnya tidak diperintahkan harus jantan. Perintahnya kan laki-laki 2, perempuan 1. Tidak ada perintahnya bahwa laki-laki itu 2 kambing jantan. Tidak ada perintah kambing betina. Kurban juga begitu. Kan perintahnya dalam fikih itu kalau kambing 1 ekor untuk 1 orang, boleh ketika dinasihkan untuk 1 keluarga. Ada juga sapi untuk 7 orang. Tidak ada perintahnya harus kambing jantan, sapi jantan, kan nggak ada. Terus kurban boleh kan tidak? Boleh. Kambing betina boleh, kambing sapi betina dikorbankan boleh. Cuman karena menurut dokter itu kan dikhawatirkan ketika dia sedang bunting, ya itu saja. Kalau bolehnya boleh itu. Kalau bunting kan sayang, jadi untuk berkembang biaknya. Jadi tadi kembali kepada utamakan kalau misalnya anaknya masih usia 7 hari ketika datang belanda mengutamakan akikah dulu, yang mengutamakan kurban. Kalau sampai 40 hari utamakan akikahnya kurban. Tetapi kalau kan kita misalnya kan sudah usia ini sudah punya anak itu misalnya saya belum akikah, utamakan kurban karena itu wajib waktu itu. Tapi kalau misalnya saya mau akikah lagi nggak apa-apa. Kalau untuk diri kita, pernah jadi ada rambut itu sampai potong 7 ekor karena menghitung anaknya semua, karena dia pas kebetulan dia punya rezeki akikah semua. Ya, itu. Jadi kembali lagi bahwa utamakan ketika anaknya masih usia 7 hari atau 4 bulan, maka utamakan akikah jangan kurban. Tapi kalau kita sudah usia ini mau kurban nggak apa-apa, belum akikah. Nggak mungkin orang tua paksa akikah itu adalah sunnah muakkad ketika orang tuanya mampu. Ya, kalau
kurban itu adalah perintah ketika kita semua maka berterus. Beda, saya tahun kemarin sudah kurban, tapi uang kita masih menumpuk di bank. Maksudnya tabungannya, kalau di bank kan banyak uang orang lain. Kita masih punya kewajiban terus perintah seperti itu. Toh sama dengan uang zakat. Uang kita sudah satu nisab tahun kemarin sudah keluar zakat. Bertambah lagi terus kalau lagi satu kita keluarkan zakatnya lagi. Itu jangan diakali Bapak Ibu ya. Diakali itu bagaimana? Ketika mau 1 tahun cukup, tiba-tiba dibuka motor. Anak kan tidak cukup, jadi saya nggak wajib zakat. Itu diakali. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi seperti Pak. Ada lagi? Tapi yang tadi Pak Ustadz bilang itu kalau saya sudah besar, umpamanya terus orang tuanya memang belum mampu, terus anaknya yang mampu, apakah tetap menjadi tanggungan orang tua yang untuk membagikan anaknya atau bagaimana? Kalau yang ketika anaknya sudah besar, orang tua tidak mampu, Iya, toh. mampu. Terus dia anak itu sekarang sudah punya usaha, dia mau akikah, boleh saja, tapi kan tidak ada kewajiban begitu, tidak wajib toh. Tapi kalau misalnya niat, saya karena bapak saya waktu itu belum akikah, saya akikah toh. Tapi tiba-tiba pas berkaitan dengan kurban, ya kurban saja nggak usah akikah begitu. Toh, tapi Sudah besar akikah. jadi kan ada tidak nikah toh. Jadi kalau orang tua misalnya tidak itu kan korban, makanya bang, saya belum akikah, jadi saya tinggal akikah itu berkorban. Kapan kamu mau tidak akikah itu korban juga tidak? Akhirnya kan utamakan kalau misalnya itu kan korban. Kalau yang kita sudah usia seperti ini toh, sekolahnya masih kecil, jadi tidak ada kewajiban kita walaupun nanti kita sudah punya, tapi dari artinya bahwa kadang kan saya kurang mantap gitu. Sudah saya akikah dengan kambing dua, karena waktu itu orang tua saya tidak akikah. Boleh begitu, tapi kan tidak wajib kalau tidak akikah mengurus seperti perintah tidak akikah kamu hukuman sekian tidak ada perintah seperti itu, tapi adalah ketika di usia orang tua jadi tidak ada kewajiban untuk akikah karena memang untuk makan sehari-hari saja kita susah ya. Terus kita kalau sudah punya harta untuk akikah, kalau misalnya kita diperbolehkan boleh, tidak pun tidak diizinkan, tapi kan tercatat orang bakhil ya. Jadi begitu perbedaan akikah dengan kurban, bisa membedakan. Sama-sama menggunakan binatang, caranya beda-beda, waktunya beda. Kalau kurban itu masukkan di 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Kalau akikah kapan saja kita mampu silakan akikah. Ada lagi? Berkaitan dengan kurban, adakah mungkin dalam seumur kita akikah kurban berapa kali gitu, atau kita mungkin harus setiap tahun kalau mampu setiap tahun harus kurban kah, atau memang ada batasan mungkin kalau sudah ada kejadian mungkin dalam satu seumur hidup ini 1 kali saja, atau boleh sampai tiap tahun kan? Ya. Makanya itu kan sebenarnya kurban itu adalah masuk kategori ibadah sosial. So, yang namanya sosial itu selama kita harta kita, makanya kalau kita harta kita tidak mau habis, ya lakukan untuk bersedekah. Itu tuh diibaratkan kan seperti keran, bawahnya keluar isinya hujan terus. Tapi kalau kerannya ditutup sedikit-sedikit, ya ini kan contohnya begitu Pak. Yang keluar sedikit tuh, masuk sedikit. Kalau kita keluar banyak, Allah tutup lagi. Begitu sirkulasi rezeki seperti itu sebenarnya kalau kita mau kaji betul-betul loh. Kalau dia mengeluarkan sedikit, berarti Allah memberikan tadi orang bersyukur. Jadi kurban itu seperti kurban akikah adalah ibadah sosial hubungannya kita dengan sosial kebanyakannya. Terus bagaimana setiap tahun selama kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun tidak ada batasan. Cuman misalnya kalau orang tahun ini saya, tahun depan kamu ya, istri, sudah nanti anak-anak. Sebenarnya artinya kan bahwa kita sebagai orang yang kepala keluarga yang mencari nafkah boleh, tapi kan memang kamu yang mendapatkan niatkan setiap tahun berkurban. Bahkan saya sendiri Bu, saya ikuti karena memang saya nabung supaya sampai itu, karena kan sunnah tuh. Artinya menabung itu saya tidak mengabaikan
kewajiban memberikan istri setiap bulan, anak jajan. Ngapain saya usahakan menabung, tiba-tiba anak saya mau jajan, nggak ada. Ini kan utamakan dulu kesenangan anak. Artinya yang banyak manfaatnya untuk anak. Kalau ibadah sosial tidak ada batasannya sampai umur berapa. Selama kita masih mampu untuk bersedekah kurban, maka lakukan itu. Beda dengan haji. Kalau haji kan bagi yang mampu dan ketika itu ada batasannya tuh. Tapi kalau kurban, selama dia harta ini, kita orang miskin misalnya, tapi tiba-tiba bisa. Kalau haji kan bekal lain sebagainya, besok rumah itu ada ini. Kalau kurban tidak ada batasannya bahwa kita ini kapan saja selama kita mempunyai kelebihan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali seperti apa yang tandingan tadi bahwa mana apakah utama kambing atau sapi kurban itu. Yang jadi pertanyaan tadi, kalau kita gabung-gabung dengan orang yang 7 orang ini, dia dosanya lebih banyak kan, masuk surga nunggu dia dulu tuh. Makanya lebih para ulama dan perlu mengatakan bahwa kalau misalnya kita secara fikih memang kita 7 orang, tapi kalau kita mau beli kambing maka lebih sukanya lebih kambing. Bukan berarti tidak baik sapi, baik karena kurban itu. Ya, jadi kalau bukan karena masalah 7 orang 1 orang, selama perintah itu karena Allah Subhanahu wa taala, makanya kurban itu bukan dinilai tetapi keikhlasan nilai diri kita iman kepada Allah, bukan darah yang mengucur kepada, tapi keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terima kurbannya kita, ya bukan darah. Apalagi surah kurban darah yang kumpulan makan tidak boleh. Tidak ada batasan sampai kapan kita untuk berkurban. Kalau sudah 5 tahun saya berkurban, terus bersyukurlah kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan, dan itulah bukti bahwa Allah memberikan kesempatan kamu buat terus. Ya. Tidak ada batasan. Batasannya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama rezeki itu masih Allah titipkan, maka kewajiban terus berbagi terus. Terus kalau misalnya berkurban Bapak Ibu, ya memang dalam kurban itu contohnya kita potong beda kurban nadar dengan kurban besok ini tuh. Ada kurban nadar Bapak Ibu. Tuh, contohnya Ibu, saya kalau naik pangkat saya akan kurban tahun depan. Nah, itu nadar tuh. Tiba-tiba naik pangkat, kurban, Ibu nggak boleh makan. Itu adalah kurban nadar. Tuh. Beda dengan biasa saja kok. Kalau misalnya tiba-tiba rezeki itu kurban, kita boleh misalnya kita kurban 1 ekor kambing, boleh kita mengambil pahanya sebelah untuk dimakan. Tapi kalau kurban nadar, ya kalau saya sembuh dari sakit saya akan berkurban. Itu nadar artinya punya hutang, janji, tuh. Makanya nggak boleh kita ikut makan, tuh. Kalau misalnya, makanya kenapa Bapak Ibu sekalian kurban panitia kurban ini untuk yang kurban untuk dimasak. Ya, itu. Jadi perbedaannya kurban nadar dan kurban ya layaknya biasa itu, maka kita diperbolehkan makan. Ya. Mungkin itu Terakhir yaitu doa penutup. Silakan. Oke, baik. Mari kita tutup doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua sehingga kita mampu melakukan perintahnya baik itu sudah di waktu kurban dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur hamdan alhamdulillah hidayat subhanaka Allahumma inna nas'aluka bidin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wa najatan hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa qad khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.